Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari teman-teman di ruang Zoom ini sudah ada 15 ya yang bergabung di sini. Alhamdulillah, kita masih bisa ditemukan ya di pertemuan ke-9 setelah UTS, pertama-tama setelah UTS. Gimana soal UTS kemarin, teman-teman? Terlalu mudah atau kurang susah atau gimana nih? Cukup, Pak. Oke. Terlalu banyak, Pak. Oh, terlalu banyak. Oh ya, wes. Nanti UAS-nya dibikin yang sedikit tapi jawabannya lebih panjang ya, berarti. Waduh. Iya ya. Baik, ini kemarin itu masih ada yang hutang ya untuk presentasi kelompok 4 sama kelompok 6 ya. Di ruang Zoom ini Ya, udah hadir belum ya? Ayo, kelompok yang maju. Ayo, apa maju? Siapa ya kelompok 4 siapa Mas? Iqbal ada daftarnya nggak Mas? Saya harus buka lagi. Iya, ya, Pak. Kelompok 4. Oh, Mbak Vanita. Oh, Mbak Novi ini, mana yang ngomong? Bentar, Pak. Mau share screen sendiri atau saya bantu Mbak? Sebenarnya materi pertemuan 9 kali ini ya menarik ya teman-teman ya, tentang pada asik ya. Cuma kita tarik dulu aja tuh kelompok ini, kalau masih ada waktu nanti saya jelaskan materinya sebentar. Kalau enggak nanti dirapel ke pertemuan minggu depan aja. Bapak. Ya, gimana? Anu, Pak ya, di apa share screen sama Boleh, ini sudah saya kasih permission kok. Ini ya. Sudah kelihatan nggak, Pak? Sudah terlihat sih. Teman-teman lainnya gimana, Mas Iqbal? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini kelompok 4 ya? Yang presentasi ya?
Iya, Pak. Oke, ya, Mbak, silakan. Udah ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis strategi marketing untuk meningkatkan minat beli online. Yang pertama adalah situation analysis. Tahap pertama merupakan awal dari konsep bisnis dengan melakukan analisis kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman bagi perusahaan. Dalam bagian ini, analisis situasi yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini disarankan pada logika yang dapat memaksimalkan faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan faktor eksternalnya, yaitu kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam kondisi yang ada saat ini, hal disebut analisis situasi. Yang kedua adalah marketing strategi atau strategi perencanaan. Strategi perencanaan terdiri dari yang pertama segmentasi. Pada bagian ini terdiri dari 4 strategi, yaitu market expansion. Setelah menggunakan internet, tidak terjadi perubahan pada segmen pasar, melainkan hanya ukuran dari segmen pasar tersebut saja yang berubah. Chatnya nggak jalan ya? Nah, ini. Lihat. Yang kedua adalah reclassified expansion. Setelah menggunakan internet, terjadi perubahan baik pada segmen pasar maupun ukuran dari segmen pasar tersebut. Yang ketiga adalah no change. Setelah menggunakan internet, tidak terjadi perubahan baik pada segmen pasar maupun ukuran dari segmen pasar tersebut. Yang keempat, market Reclassification. Setelah menggunakan internet, terjadi perubahan pada segmen pasar, sedangkan ukuran dari segmen pasar tersebut tidak berubah. Next. Gak berubah, Pak. Marketing ya, slide-nya. Yang selanjutnya adalah strategi perencanaan marketing. Strategi perencanaan marketing terdiri dari targeting. Pada bagian ini terdiri dari 4 strategi, yaitu yang pertama blanket targeting. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sama untuk semua segmen yang ada dan perlakuan yang ditujukan untuk konsumen online dan offline adalah sama. Yang kedua, new opportunity targeting. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sama untuk semua segmen yang ada, tetapi
perlakuan yang ditujukan untuk konsumen online dan offline adalah berbeda. Yang ketiga adalah budget targeting. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk satu bagian segmen tertentu dan perlakuan yang ditujukan untuk konsumen online dan offline adalah sama. Yang keempat adalah bleed over targeting. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk bagian segmen tertentu dan perlakuan yang ditujukan untuk konsumen online dan offline adalah berbeda. Next. Yang ketiga adalah objektif atau tujuan. Strategi perencanaan marketing terdiri dari tujuan dalam marketing mencakup aspek tugas, kuantitas, dan waktu. Yang pertama adalah tugas. Dan apa yang akan dicapai. Yang kedua adalah kuantitas yang terukur atau seberapa banyak. Yang ketiga adalah time frame atau kapan. Next, Mbak. Marketing strategi. Strategi marketing mencakup strategi mengenai 4P dan hubungan manajemen. Untuk mencapai itu tujuan rencana mengenai produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Next. Terdapat 7 framework untuk membuat sebuah customer interface, yaitu konteks dari situs mencerminkan nilai keindahan dan kegunaan dari situs tersebut. Tampilan customer interface pada Lavar contohnya adanya kombinasi warna dan letak tombol. Elemen konteks terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu function. Bagian ini berhubungan dengan cara penempatan link dalam sebuah website, pembagian sebuah halaman website menjadi subkomponen, dan alat-alat yang dapat digunakan oleh user untuk berpindahan antar halaman di dalam website. Yang kedua, aesthetis. Bagian ini berhubungan dengan visualisasi yang ditampilkan pada halaman web seperti warna, gambar, tulisan, dan objek visual lainnya. Next. Terdapat 7 framework untuk membuat sebuah customer interface, yaitu Terdapat 7 framework untuk membuat sebuah customer interface, yaitu multimedia mix. Pada bagian ini, isi dari website berhubungan dengan media-media yang bervariasi, seperti teks, gambar, video, animasi, dan grafik. Konten tipe. Pada bagian ini, isi dari website terdiri dari 2 jenis informasi, yaitu high click theme sensitif merupakan informasi yang perlu diupdate sesering mungkin, dan less time sensitif merupakan informasi yang tidak harus selalu diupdate. Next.
Next, Pak. Next. Nah, implementation rencana pelaksanaan. Sebuah jalinan hubungan yang dibangun berdasarkan kepentingan yang sama. Kumpulan orang-orang dapat membentuk suatu hubungan yang kuat yang dapat berkembang menjadi sebuah komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Elemen ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu broadcast, merupakan pertukaran informasi yang satu arah yang dilakukan oleh perusahaan kepada user, and interactive, merupakan pertukaran informasi dua arah yang dilakukan antara perusahaan dan user. Ya. Gitu. Nah, next, Pak. Nah. 6. Connection ya, merupakan link yang disediakan di dalam sebuah website untuk berhubungan dengan website yang lain. Link ini dapat berupa kata, gambar, dan grafik ya. Dan sampel. Ini ya. Ini conversion merupakan fitur dari customer interface yang mendukung sebagai aspek dari transaksi perdagangan, Pak, ya. Dan memiliki beberapa dimensi, antara lain registration, hanya user untuk terdaftar yang bisa melakukan transaksi. Yang kedua, shopping cart. Ya. Member dapat meletakkan lebih dari satu produk yang diberi ke dalam virtual shopping cart. Ya. Yang ketiga, security. Website memberikan layanan security dalam melakukan transaksi melalui teknologi authentication. Yang keempat, order tracking. User dapat mengetahui status pengiriman barangnya. Yang kelima, delivery option. User dapat memilih parameter pengiriman sebagai harga dan waktu pengiriman. Next, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Nah, dari kelompok 4, sekian untuk tema dan isi PowerPoint-nya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sudah ya kelompok 4? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ini kelompok 4 ini brand spesifiknya apa ya yang diambil ya? Udah bisa lihat masih hal-hal yang ini general ya intinya. General, Pak. Ya, sebenarnya kan dari instruksinya kan mengambil salah satu brand yang spesifik. Mas. Dari kelompok lain juga semua mengambil salah satu brand juga. Kemudian dikaitkan sama diinterkorelasikan dengan brand yang ada. Baik, apa wes? Gini, kembali ke yang slide segmentation ya. Segmentation. Nah, ini Mbak Atnia ya operatornya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan ada segmentation ini sebenarnya ada poinnya tentang market reclassification ya. Nah, ini berikan sih contoh aplikasinya sih. Reklasifikasi pasar itu seperti apa?
Siapa yang mau jawab? Nilai bakal akan kalian temui ya untuk dunia pekerjaan ya di pasar ini. Ini kayak Shopee gak, Pak? Ya terus tapi diapakan? Kita marketnya kayak Shopee gitu. Kita foto planningnya itu produknya dulu itu kita foto itu buat pemasarannya itu, marketingnya. Yang ini tentang spesifik tentang market reclassification itu loh. Contohnya apa? Begini, kalau aplikasi itu contohnya adalah aplikasi misalkan di suatu produk kosmetik ya. Untuk kosmetik ini misalkan jangka pasarnya sebelumnya pada kelas menengah atas ya. Tapi produk tersebut tidak dapat menjangkau dan penjualannya kecil di kelas menengah atas, maka difokuskan ke kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Tapi tidak mengurangi dari target ukuran segmen pasar. Maksudnya dari suatu demografi, geografi dari suatu kota, misalnya di kota Surabaya Sidoarjo ya tetap fokusnya ke Surabaya Sidoarjo, nggak berubah dari segmentasi pasar yang telah terjadi sebelumnya dari level ukuran maupun skala. Gitu. Terus beralih ke segmen targeting yang setelahnya. Setelah targeting, nah ini kan yang paling sering keluar ini new opportunity targeting ya, itu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sama atau similar ya, serupa untuk semua segmen yang ada, tapi pelakuan yang ditujukan untuk konsumen online dan offline berbeda. Nah ini apa, berikan contohnya sih, ini kan masih teorinya, konsepnya contohnya gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Menurut saya kalau untuk konsumen online itu biasanya ada diskon-diskon atau promo, tapi kalau untuk konsumen offline itu biasanya tidak ada. Seperti itu, Pak. Jadi kalau yang online meskipun misalnya di marketplace ya, maksudnya ada serangkaian promo, kalau offline-nya nggak ada promo gitu. Itu Mbak artinya ya, contohnya. Iya. Iya, benar. Iya benar sih, apa ya, konsepnya benar. Jadi strategi promosi yang dikenakan antara konsumen itu berbeda. Kalau misalkan online lebih bisa menarik, itu bisa ada diskon yang khusus ya, yang lebih. Kalau offline mungkin kalau orang datang, ya kan, mungkin pada waktu itu nggak ada diskon khusus, cuman pada waktu dari diskon dari program promo online habis, maka digalakkan untuk kegiatan promonya di offline-nya itu. Oh iya, teman-teman yang lain ada yang bertanya? Iqbal gak tanya tabal. Ayo Mas Iqbal biasanya tanya.
Ada selain Mas Iqbal yang lain mungkin? Jadi kelompok apa diperhatikan ya untuk solusi soalnya. Nah, apalagi nanti bisa tanya lebih lanjut dengan kelompok yang lain juga. Gitu ya. Nanti setelah UTS atau sebelum UAS ini juga ada tugas lagi ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai keliru lagi seperti ini. Teman yang lainnya ada yang tanya di ruang Zoom ini? Baik, ini berhubung waktu Zoom-nya ini kan masuk Zoom free ya, mau habis. Jadi diakhiri dulu aja kelompok 4. Siapa Ya. untuk presentasi kelompok 4 sekian dari materi kita. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ntar kalau bila bertanya langsung japri aja ya. Ntar saya jawab ya. Gitu. Ya, lagi Siap. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Teman-teman, ini kan waktu Zoom-nya mau habis. Jadi tolong masuk sekali lagi ya. Setelah ini tolong kelompok 6 ya, disiapkan ya teman-teman ya. Yang mau presentasi ya. Kurang satu kelompok ya. Baik, saya tutup dulu ya. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Ya, alhamdulillah. Jelas ya suaranya. Baik, untuk kelompok 6 ya. Tolong disiapkan. Saya lihat sudah ada di ruang Zoom ini ya. Ada Mas Burhan, terus Dwi sama siapa ini? Ibrahim. Oh ya, Ibrahim ya. Ya. Mau share screen sendiri, Mas? Iya Pak, bisa Ya, silakan. saya share screen-nya. Sudah kelihatan Pak ya, teman-teman? Gimana? Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Mas. Teman di full screen aja, Mas.
Ya, gimana? Mas Ibrahim? Sinyalnya Suaranya putus-putus, Mas. Buran. Sinyal kayak. Bentar, tunggu sebentar ya. Mas Ibrahim gimana? Sebentar Pak, masih kendala sinyal ini Pak. Atau saya bantu share screen, Mas? Itu filenya sudah nggak ada perubahan ya dari yang di learning ya? nggak ada, Pak. Oh ya, saya baru share screen aja deh, Mas. Sudah terlalu lama ya. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Waalaikumsalam. mau mempresentasikan tentang analisis di marketing plan dari McDonald ya. Next, Pak. Ya nggak ada siapa nih di ruang Zoom ini? Kelompoknya. Gimana, Pak? Yang nggak ada siapa Putus-putus kelompoknya? suaranya. Itu apa? Dwi Setio sama Rifan. Rifan. Oh iya. Iya. Oke, yaudah lanjut Mas. Pembahasan McDonald merupakan perusahaan yang bergerak pada industri fast food, restoran. Produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman siap saji. Bisnis mereka saat ini didominasi oleh penjualan paket seperti paket hemat McDonald's yang notabene-nya adalah produk permanen mereka. Di luar itu, program promosi yang sering mereka gelar adalah promo Happy Meals yang menjual makanan berhadiah mainan. Performa program ini sangat baik, apalagi ketika mainannya sangat populer. Misalnya saja ketika McDonald memberikan mainan Minion. Sosok kartun kuning lonjong ini dalam 2 minggu sudah habis terjual. Padahal Happy Meals adalah program bulanan. Next, Pak. Demand analysis, connectivity. McDonald dalam menciptakan konektivitasnya dengan pelanggan, mereka melibatkan pelanggan mereka secara langsung, baik secara bisnis ke bisnis, bisnis ke pelanggan. McDonald menggunakan teknologi untuk menampilkan katalog produk mereka secara daring, agar memudahkan konsumen mencari produk yang diinginkan tanpa perlu datang ke McDonald secara langsung. Yang kedua, interactivity. McDonald dalam membangun komunikasi dengan pelanggan, mereka menggunakan aplikasi McDelivery Indonesia.
Aplikasi ini membantu konsumen untuk melihat sekaligus menentukan menu yang akan dibeli. Next, Pak. Lanjutan yang ketiga, sales via internet. Bermain di pasar restoran cepat saji, menjual nama besar dan makanan enak saja tidak cukup bagi McDonald Indonesia. Pembelian konsumen acap kali distimulus dengan berbagai program promosi penjualan. Cara berperiode, program yang diluncurkan terus bergantian, namun ada dua jenis program yang sangat dinanti dan memiliki euforia yang besar dari konsumen, yaitu program diskon dan bonus gimmick. Yang keempat, customer segment. McDonald ditujukan atau produknya dipasarkan untuk semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan dari konsumen yang berpenghasilan rendah, sedang sampai tinggi. Dalam iklan McDonald terlihat bahwa yang menikmati produk McDonald ini dari berbagai kalangan usia maupun jenis kelamin, mulai anak-anak sampai dewasa. Next. Dilanjutkan oleh Mas Ibrahim. Kompetitor analisis. Sini kompetitor pesaing antar perusahaan yang sejenis tentulah sangat tidak mudah. Apalagi jika perusahaan pesaing memiliki unggulan dan kualitas yang tinggi. Sinyalnya hilang ya. Domino's Pizza dan CFC. Next, Pak. Berikutnya ada marketing mix. Yang pertama produk. Paket hemat atau PAHE, yaitu merupakan paket yang terdiri atas satu produk makanan dan satu produk minuman. Paket hemat ini memberikan keuntungan McDonald Indonesia, sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Next, Pak. Berikutnya ada price. Dalam memasarkan produknya, McDonald maupun negara lain selalu ditempatkan di tempat yang strategis, baik itu dekat jalan utama, mall, maupun pusat perkantoran. Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk singgah di McDonald. Selanjutnya, promotion. Promosi juga memegang peran penting dalam kesuksesan McDonald's, logo Golden Arches, toko Ronald McDonald, dan slogan I'm Loving in Success, membawa McDonald dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Next, Pak. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Rifan. Selanjutnya branding. Pada awal karirnya yang luar biasa, McDonald dikenal sebagai McDonald Famous Barbecue. Pada logo tahun 1940, pecinta burger bisa melihat nama perusahaan dengan kata famous digarisbawahi 2 kali. Pada tahun 1948, nama merek diubah menjadi McDonald Famous Hamburgers, diikuti dengan rebranding besar antara tahun 1948 dan 1953. Perusahaan menggunakan koki lucu Speedy sebagai maskotnya. Pada tahun 1960, McDonald memperkenalkan lengkungan emas dalam bentuk huruf M dibuat oleh Stanley Marsden. Lengkungan ini ditakdirkan menjadi sinonim yang dikenal secara global untuk makanan cepat saji yang menggiurkan.
Namun perjalanan lambang McDonald belum selesai. Pada tahun 1968, pemimpin makanan cepat saji ini menyederhanakan huruf M dan mengubah warna kata McDonald menjadi hitam. Next, Pak. Pada tahun 1983, McDonald menemukan tanda grafis ideal yang sangat kita kenali sekarang, dengan huruf logo putih M dan M emas dengan latar belakang merah. Tahun 2003 diputuskan untuk menambahkan slogan I'm loving it di bawah M sebagai bagian dari kampanye desain ulang tahun 2006. Rantai restoran ini membuat keputusan bijak untuk membuang informasi berlebihan dari lambangnya, membuat lengkungan emas ikonik itu berbicara untuk seluruh merek mereka. Next, Pak. Next, Pak. Segmentasi, targeting, dan positioning produk. Segmentasi, dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan geografik, demografik, fisikografik, dan tingkah laku. McDonald's Indonesia menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik demografik masyarakat Indonesia. Karakteristik yang dimaksud adalah umur dan pendapatan. Targeting. Berdasarkan karakteristik demografik di atas, McDonald memilih untuk membidik target pasar berupa kelompok remaja dari berbagai kalangan ekonomi. Hal ini sesuai dengan brand essence-nya yang berbunyi Forever Young. Akan tetapi perusahaan juga melayani segmen pasar anak-anak dan keluarga. Positioning produk. Positioning adalah tentang bagaimana membangun rasa kepercayaan, percaya diri, dan kompetensi untuk pelanggan. Jika perusahaan mampu menghadirkan kondisi tersebut, maka pelanggan akan merasakan kehadiran perusahaan dan produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu pelopor industri makanan cepat saji, perusahaan menginginkan posisi di benak konsumen bahwa McDonald baik dari produk maupun atribut McDonald lainnya dapat benar-benar disukai oleh konsumen. Untuk memperkuat positioning tersebut, maka perusahaan selalu mencantumkan slogan McDonald I'm loving it di setiap restorannya. McDonald selalu berusaha untuk mendidik dan melatih karyawan sehingga akan menciptakan kepuasan konsumen terhadap McDonald. Next, Pak. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. McDonald memiliki sistem delivery. Sistem delivery McDonald membantu para konsumen mendapatkan pesanannya dengan mudah dan praktis. Dan dengan mengunduh aplikasi McDelivery dari Play Store atau App Store atau menghubungi nomor 14045 konsumen bila memesan makanan yang diinginkan lalu akan diantar sesuai dengan alamat konsumen. Untuk di masa pandemi saat ini, McDonald Indonesia memberlakukan layanan contactless takeaway, contactless drive-thru, dan contactless McDelivery. Weakness atau kelemahan. McDonald memiliki harga yang kurang kompetitif untuk sebagian masyarakat, tetapi McDonald memiliki strategi alternatif, yakni McDonald memberikan harga promo paket murah untuk menyaingi perusahaan makanan cepat saji lain dengan cara memberikan harga yang terjangkau atau low cost. Kedua, manajemen offline kurang memperhatikan integritas klien. Next, Pak. Atau peluang. McDonald selalu meningkatkan penggunaan di bidang teknologi online untuk mempengaruhi pendapatan. Pelayanan McDonald dengan menggunakan teknologi mempermudah konsumen dalam membeli produk mereka. Selanjutnya ada threats atau ancaman.
Produksi makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif, sehingga persaingan di bidang makanan cepat saji ini sangat ketat. Kedua, McDonald's memiliki persamaan strategi pemasaran dengan perusahaan makanan cepat saji lainnya. Dan yang ketiga, banyak tekanan dari berbagai pihak, terutama pihak yang bergerak di bidang kesehatan, akan bahayanya mengkonsumsi makanan cepat saji dalam waktu panjang. Baik, terima kasih atas waktu. Mungkin ada masukan dan pertanyaan dari teman-teman. Persilakan. Ya, terima kasih. Mas, yang dua kelompok lainnya mana anggotanya? Nggak ada. Ruang Zoom ini. Mas Buran atau Mas Ibrahim yang menjawab? Gimana Pak? Yang Mbak siapa? Yang Dewi sama Rifan kok ini nggak hadir di ruang Zoom ini? Kurang tahu ya Pak. Oh, nggak ada. Ini Dawan. Oke. Baik, teman-teman teman-teman yang di ruang Zoom ini ada yang bertanya, silakan. Tawali ya. Tadi kan berbicara tentang ini ya, branding Mas ya. Ini kan secara panjang ya, ada 2 slide nih. Nah, ini kan McDonald melakukan rebranding pada logo. Ya, nah, jelaskan sih tujuan McDonald, alasan McDonald apa sih? Rebranding logo dalam waktu singkat dan intensitasnya juga sering. Nah, Mas. Mas Buran bisa ini jelas ya pertanyaannya ya tadi ya. Silakan dijawab. Mungkin ada teman yang lain mau bantu juga.
Silakan ada yang bisa bantu kelompok 6 menjawab pertanyaannya. Ya, Mas Burhan atau Mas Ibrahim yang mau menjawab, silakan. Untuk rebranding McDonald sendiri itu Ya, gimana? Putus ya, Mas? Nah. gimana Pak? Ya, gimana Mas jawabannya? Untuk rebranding itu McDonald's melihat peluang di situ, terutama kepada konsumen, Pak. Gimana? Kenapa? Sehingga dia pihak McDonald's melakukan rebranding dengan menyajikan menu baru, kayak salad, terus burger dan lain sebagainya, Pak. Terus tujuan utamanya apa? Melakukan rebrandingnya? Kok sampai melakukan rebranding, kenapa nggak memakai logo yang lama? Karena ada alasannya. Ya. Nah, gimana Mas Burhan atau Mas Ibrahim? Jadi gini, teman-teman ya, saya jawab aja. Tujuan umum dari rebranding ini adalah buat memengaruhi persepsi ya, yang mempersepsi konsumen atau pelanggan tentang produk atau layanan atau perusahaan secara global, secara keseluruhan, dengan merevitalisasi mereknya dan membuat tampak lebih modern dan relevan dengan kebutuhan yang pelanggan inginkan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kapan melakukan rebranding? Rebranding ini termasuk strategi pasaran atau promosi dengan yang berhubungan dengan brand. Nah, waktu yang terbaiknya yaitu suatu saat produk itu yang ditawarkan mulai nggak dikenal, ya. Kalau lama konsumen mulai jenuh, mulai nggak dikenal konsumen dan sudah terlalu banyak pesaing atau kompetitor, ya. Nah, terus alasannya kenapa sih disarankan untuk melakukan rebranding atau branding ulang? Itu yang pertama adanya peremajaan misi. Ini perubahan misi perusahaan, misi dan visi dan misi perusahaan menjadi alasan utama. Terus bisa jadi karena perubahan target pasar atau market share. Terus sampai dengan bisa jadi karena merger. Nah, ini McDonald ini kan di Indonesia atas nama afiliasi McDonald Indonesia di bawah grup PT Rekso, itu yang satu grup dengan PT Sinar Sosro ya, Tebel Sosro. Jadi
dari segi pengelolaan manajemen sampai dengan komposisi menu itu berbeda dengan McDonald di luar negeri. Tapi memakai nama brandnya dan logonya tetap sama. Itu teman-teman ya. Oke. Ya, ada yang tanyakan lagi setelah ini? Baik, kalau nggak ditanyakan, diakhiri dulu aja, Mas Ibrahim atau Mas Burhan dari kelompok 6. Ya, kelompok 6. Ya, Ya, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami lakukan dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, ini sebenarnya mau saya lanjutkan materi advertising, cuman kan setelah ini masih ada kuliah lagi ya. Benar ya Mas Iqbal ya? Kuliahnya Pak Iya, Pak. Kuliah Pak Taufan ya? Iya, Pak. Pak Taufan, Pak. Daring atau luring, Mas? Pak Rafanya? Daring juga, Pak. Daring juga. Oh iya. Iya, Pak. Sekarang posisinya di Pasuruan soalnya orangnya, di rumahnya. Ya. Baik, ya dilanjutkan minggu depan aja ya. Nanti biar Pak Taufan bisa ini jadwalnya biar nggak teratur. Baik, makasih teman-teman sudah menyaksikan perkuliahan kali ini ya. Maaf kalau ada salah kata saya dan kekurangan. Insya Allah di pertemuan depan bisa lebih maksimal lagi, Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan lupa